Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 9 yang dihadiri oleh Anawati Arsa dan juga Kevin Hippie akan mempresentasikan materi kami, yaitu aplikasi konsep manajemen dan komunikasi. Oke, lanjut. Anawati silahkan dibaca. Baik, terima kasih. A. Konsep dasar manajemen komunikasi. Yang pertama, definisi manajemen komunikasi, perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien, agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Yang kedua, tujuan manajemen komunikasi. Pemanfaatan optimal sumber daya manusia dan teknologi, pada intinya hasil dari proses komunikasi adalah terciptanya dialog yang berjalan dua arah sekaligus, melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang. Yang ketiga, unsur terjadinya manajemen komunikasi. Unsur terjadinya manajemen komunikasi ada beberapa poin. Yang pertama, ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide atau informasi untuk diberikan. Yang kedua, ada tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Yang keempat, ada penerima berita atau umpan balik. Oke, baik, saya ambil alih. Jadi, konsep dasar dari manajemen komunikasi ini basically adalah bagaimana manajemen komunikasi ini bekerja. Jadi, manajemen komunikasi itu kita merencanakan atau mengatur atau memanage bagaimana komunikasi ini akan berjalan. Jadi tujuan dengan mengatur komunikasi ini kita dapat mengoptimalkan bagaimana efektivitas dari komunikasi ini, apakah pesannya akan tersampai atau tidak secara efektif. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti kita lihat bahwa ke unsur ketiga ini ada basic-basic dari komunikasi, di mana ada sumber, di mana ada feedback, ada pesan, dan juga penerima. Itu maksud dari unsur terjadi manajemen komunikasi. Oke. Selanjutnya saya berikan lagi kepada Anawati, silahkan dibaca. Baik, selanjutnya B. Efektivitas manajemen komunikasi. Yang pertama, memahami efektivitas manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah proses timbal balik pertukaran sinyal untuk memberikan informasi, membujuk atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. Yang kedua, kriteria pengukur efektivitas. Yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan. Yang kedua, pendekatan sistem yang menekankan stabilitas. Yang ketiga, pendekatan konstitusi strategi yang menekankan terpenuhnya tuntutan stakeholder. Yang keempat, pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan 3 kriteria, yaitu Human Relation Model, Open System Model, dan Relation Good Model. Yang ketiga, indikator pengukur efektivitas komunikasi. Indikator pengukur efektivitas komunikasi ada beberapa. Yang pertama, perbedaan persepsi. Yang kedua, reaksi emosional. Yang ketiga, ketidakkonsistenan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang keempat, kecurigaan. Dan keempat, usaha mengefektifkan komunikasi. An Alation Wahyu 2010, halaman 162 melakukan penelitian yang saling mengerti, menjadi pendengar yang baik, berinisiatif untuk memberikan jalan keluar, penyelesaian masalah, menjadi seorang komunikator yang dapat dipercaya, memberikan motivasi pada komunikan, terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat komunikan. Dan yang kelima, prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif ada beberapa. Yang pertama, respect. Yang kedua, empati. Yang keempat, clarity. Yang keempat, humble. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa yang dibaca oleh Ana. Jadi kita bisa mengetahui kalau manajemen komunikasi itu efektif dengan beberapa unsur ini. Seperti yang dibaca oleh Ana di kriteria, seperti yang Anda bisa lihat, yaitu adalah itu. Dan juga indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu, tentu akan ada perbedaan persepsi, reaksi emosional, ketidakkonsistenan komunikasi verbal, dan
nonverbal, dan juga kecurigaan. Itu adalah efek ketika pesan sudah tersampaikan. Nah, di 4 ini kita bisa melihat cara mengefektifkan komunikasi, yaitu kita harus saling mengerti, menjadi pendengar yang baik, dan juga beberapa aspek yang di bawah ini. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa kalau komunikasi kita efektif itu, kita itu harus mengefektifkan komunikasi itu, kita itu harus saling respect, yaitu saling menghormati, dan juga memiliki empati atau memiliki empati, yaitu saling mengerti juga. Clarity, yaitu kejelasan sebuah pesan yang akan disampaikan, dan juga humble, yaitu rendah diri, agar pesan kita itu mudah diterima. Oke, lanjut. Anawati, silahkan. Baik, langsung saja. C. Manajemen dan manajer komunikasi. Yang pertama, manajer komunikasi. Peran manajer terbagi menjadi 3, yaitu peran antar pribadi, peran internasional, dan peran pengambilan keputusan. Informasional. Manajemen. Lanjut. Manajer komunikasi ada beberapa. Yang pertama, peran antar pribadi merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyedia informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan adalah peran sebagai seorang pemecah masalah, membagi sumber daya, dan perunding. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi yang dimasuk manajer komunikasi itu orang yang mengambil peran-peran berikut, yang akan mengatur proses berjalannya komunikasi. Yang sudah disebut oleh Ana itu, nah itu 3 peran itu adalah yang akan dilakukan oleh seorang manajer komunikasi. Oke, kita lanjut di sini, silakan dibaca. Yang kedua, model manajemen komunikasi. Model manajemen komunikasi ada beberapa. Yang pertama, self. Self ada beberapa bagian. Yang pertama, self-management. Yang kedua, self-awareness, bentuk kesadaran tentang siapa dan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Biasanya terjadi pergolakan batin untuk mampu mengomunikasikan diri sendiri. Yang ketiga, self-analysis, artinya memetakan hal-hal yang ada, kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, self-examination, artinya melihat kemampuan diri sendiri terhadap suatu hal. Yang kedua, interpersonal. Interpersonal ada 3, yaitu hubungan antara diri dengan orang lain. Yang kedua, interaksi individu dalam menciptakan makna tentang sifat dan keadaan hubungan di antara individu tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar manusia dapat mempengaruhi satu sama lain dan caranya berubah merupakan hasil interaksi di antara manusia. Yang ketiga, sistem. Sistem merupakan gabungan antar individu, interaksi antar manusia, dan sistem merupakan komunikasi antar manusia yang disebut juga komunikasi kelompok. Yang keempat, kompetisi. Kompetisi di sini artinya menginstruksi, mengatur, dan menjelaskan makna melalui interaksi dengan orang lain. Selain itu, kompetisi dapat berupa memahami dan menampilkan kemampuan atau ability untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan. Secara individu memiliki kemampuan, seorang individu memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengubah sebuah sistem dalam hal ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Anawati itu merupakan yang ditulis oleh Michael Kay di buku Communication in Management, membuat model komunikasi yang diumpamakan sebagai boneka Matoshka. Jadi itu ada 4 lapis, yaitu pertama self yang sudah dibacakan oleh Anawati. Jadi pada dasarnya self itu adalah diri sendiri. Jadi di sini kita lebih introspeksi kepada diri kita sendiri, yaitu seperti self awareness, yaitu bentuk kesadaran tentang siapa dan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Dan kita masuk kepada interpersonal, yaitu hubungan antara diri dengan orang lain. Jadi dengan mengetahui target kita yang diajak bicara ini, maka kemungkinan besar kita akan menjalin hubungan yang sukses, maksudnya komunikasi. Dan yang ada juga sistem, yaitu merupakan
interaksi antara manusia dan sistem, yaitu people in system, yaitu komunikasi antar manusia. Dan terakhir adalah kompetensi. Nah, di sini kompetensi itu adalah kemampuan kita mengonstruksi, mengatur, dan menjelaskan makna melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, kita itu memiliki ability. Jadi, ability maksudnya kemampuan untuk berkomunikasi. Itu sudah termasuk dalam kompetensi. Apakah kita bisa menyampaikan pesan ini secara efektif atau tidak. Dan itu adalah materi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.